Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dipaparkan dalam teks sebelumnya, maraknya ujaran kebencian dalam konteks globalisasi merupakan isu yang cukup serius tengah terjadi di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Dalam era globalisasi yang semakin terkoneksi, informasi dapat menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Namun, keberhasilan globalisasi juga telah memunculkan isu serius dalam bentuk maraknya ujaran kebencian. Kebebasan berbicara yang diberikan oleh internet dan media sosial memungkinkan individu dan kelompok untuk dengan mudah menyebarkan pandangan ekstrim dan intoleran. Di mana saat ini kasus yang tengah terjadi terhadap sesama food vlogger yang dikenal dengan nama Kode Blue terhadap sesama food vlogger Farida Nurhan atau Ome terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini bermula saat dirinya membuat konten mengulas makanan warung makan milik selebgram-nya Kopsah. Konten tersebut ternyata menuai banyak komentar, termasuk dari Farida Nurhan sendiri. Salah satu yang diduga adalah membongkar identitas Kode Blue yang memiliki nama asli William Anderson, di mana kasus ini menunjukkan bagaimana kebebasan berbicara dalam era internet dapat disalahgunakan, bahkan bisa membahayakan keamanan individu tersebut. Ujaran kebencian hate speech dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Tidak jarang komentar dalam media sosial kerap menggiring suatu tren untuk memberikan hujatan atau hate speech, ujaran kebencian pada suatu individu atau kelompok yang bisa terjadi karena dalam pribadi netizen ada prasangka negatif kepada kelompok tertentu. Misalnya, ada penilaian bahwa sebuah kelompok, agama, atau etnis tertentu tidak beradab, sangat eksklusif, dan lain sebagainya. Dan di mana ujaran kebencian itu mungkin saja akan mendapat tekanan dari sosial bagi individu tersebut dan bisa menyebabkan bagi si penderita mengalami stres, putus asa, dan bahkan menjadi trauma. Baru-baru ini, istri Gibran Rakabuming, Selvi Ananda, mendapat komentar pedas oleh akun anonim @p40812 alias Klasik Pianda atau Ian, menuliskan sebuah pesan di Twitter yang diduga melecehkan Selvi Ananda. Setelah ditelusuri, ternyata cuitan itu berlanjut dan terus menggugah foto-foto istri dari Gibran Rakabuming tersebut. Tak hanya melecehkan, ternyata akun tersebut juga menentang seolah tak takut pada aparat penegak hukum. Pasal 28 ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Seseorang mungkin melakukan ujaran kebencian hate speech melalui media sosial karena mereka merasa teknologi informasi mudah diakses secara cepat melalui internet. Mereka bisa menyebarkan pesan dengan cepat dan mudah tanpa batasan yang dapat memicu perilaku berbahaya. Ini disebabkan oleh kemudahan akses teknologi dan informasi di era digital. Upaya pencegahan terjadinya kejahatan ujaran kebencian hate speech bisa dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum undang-undang IT. Mencegah terjadinya ujaran kebencian di dunia maya, literasi media digital perlu dilakukan agar masyarakat terutama generasi muda dapat memahami perbedaan antara mengekspresikan pendapat dan menyebar kebencian. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai ujaran kebencian hate speech. Saya Nurul Hidayah pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.